എന്തുവാ തപ്പുന്നെ? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga berrezeki dan senantiasa dimudahkan segala urusan ya sahabat. Tentunya SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kasaba akan SLMTTV hadirkan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang polisi yang memecahkan kematian dari seseorang anak komisaris dan juga calon istrinya. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Operasi rumah bordil yang dikepalai oleh Rukmani mengantar Salina untuk bertemu dengan pelanggannya. Namun aksi mereka diketahui oleh Inspektur Antoni. Ia meminta uang penutup mulut pada Rukmani agar bisa menutup mulut tentang bisnis bordil yang dikepalai oleh Rukmani. Selain itu, ia juga meminta Rukmani menemaninya malam ini memuaskan nafsunya. Rukmani pun menurutinya dan mengikuti Inspektur Antoni. Antoni membawa Rukmani ke sebuah hotel yang ada di pinggiran kota. Setelah melakukan tugasnya, Rukmani meminta upah atas jasanya. Namun Inspektur Antoni memberi upah kepada Rukmani di bawah upah Rukmani. Hal itu membuat Rukmani menjadi marah. Namun Rukmani tetap menuntut upahnya penuh. Antoni langsung memukuli Rukmani hingga pingsan. Namun uang yang diberikan oleh Narayan, asisten Antoni. Antoni dan Narayan pun kembali ke kantor mereka. Tak berapa lama Narayan terkejut melihat Rukmani datang bersama Inspektur Rajan Zakaria ke kantor mereka. Zakaria melempar Antoni yang tengah mengangkat kaki di atas meja kerjanya, hingga membuat Antoni terkejut. Ia membela Rukmani yang tidak mendapatkan upah yang layak untuk jasanya pada Antoni dan mengambil uang milik Rukmani yang diambil oleh Narayan. Namun atas perbuatan itu Zakaria memukuli Antoni yang kedudukannya dari Komisaris Chandrasekhar. Zakaria mencoba menjelaskan semuanya dengan baik kepada komisaris yang ada di hadapannya. Mendengar semua penjelasannya, komisaris membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Zakaria. Sementara itu di tempat lain, beberapa anggota partai membahas pemilihan yang akan berlangsung. Nambiar yang mencalonkan diri sebagai pemimpin partai diminta untuk bisa mengendalikan diri dan tidak melakukan hal yang mencoret nama baik partai. Laksmi yang merupakan salah satu wanita penghibur mencoba melarikan diri dari rumah bordil yang memperkerjakannya. Mereka secara diam-diam meninggalkan tempat itu agar tidak terdengar oleh penghuni lain ataupun Kemala sebagai kepala dari rumah bordil tersebut. Namun Tanachan yang merupakan penjaga dari tempat itu mengetahui aksi mereka. Dengan cepat Yakub berhasil melarikan diri darinya hingga mereka langsung melarikan diri menggunakan mobil yang Yakub miliki. Tapi di tengah jalan mereka malah dicegah oleh Inspektur Ragavan yang merupakan polisi yang menjaga rumah bordil Kemala. Yakob mencoba membela diri dan melindungi Laksmi, namun usahanya sia-sia karena ia berhasil dengan mudah dihabisi oleh Ragavan dan memasukkannya ke mobil milik Yakob sendiri. Ragavan membawa kembali Laksmi ke rumah bordil Kemala. Melihat anak buahnya sudah kembali, ia memerintahkan Susan, salah satu anak buahnya, untuk mengurung Laksmi di kamarnya sebagai hukuman karena telah mencoba melarikan diri. Ragavan mau Kemala menemaninya malam ini. Sebagai bayaran, ia telah membawa kembali Laksmi ke tempat Kemala yang merupakan selir dari Nambiar. Tiba-tiba, Nambiar muncul dari arah belakang ketika Kemala tengah ditodongkan sebuah senjata api tepat di kepalanya. Nambiar langsung menghantam kepala polisi berbadan tambun tersebut hingga mereka pun terlibat perkelahian. Tapi tiba-tiba Kemala menyerang Ragavan hingga ia tersungkur kemudian tewas. Perbuatan Kemala tersebut disaksikan oleh semua penghuni rumah bordil. Mobil Yakub ditemukan oleh mahasiswanya. Mereka pun memeriksa keadaan di dalam mobil tersebut dan mereka terkejut ketika melihat Yakub ditemukan dalam keadaan tidak berdaya.
Para mahasiswa itu meminta keadilan hingga melakukan demo di depan kantor polisi. Mereka mengira Yakob yang merupakan dosen mereka dihabisi oleh kelompok Maois yang merupakan kelompok pemberontak. Bersamaan dengan demo yang mereka lakukan, polisi di kantor kepolisian itu pun tengah sibuk membawa jenazah Ragavan untuk dilakukan upacara kremasi. Chandrasekhar menemui Zakaria saat tengah berada di kediamannya untuk menghadiri upacara kremasi Arjun Chandrasekhar, putranya. Ia sangat terpukul karena putranya ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah jeep bersama 6 anggota lain. Chandrasekhar sangat terpukul karena sebentar lagi putranya akan melakukan upacara pernikahan bersama pria wanita pilihan putranya sendiri. Zakaria yang mengetahui perasaan Chandrasekhar mencoba menghubunginya dan meminta izin untuk bisa menyelidiki sebab meninggalnya mereka sekaligus menggantikan tugas Ragavan di Kalipuram. Chandrasekhar pun menyetujui keinginan Zakaria dan mengizinkannya untuk pindah tugas ke Kalipuram. Zakaria tiba di Kalipuram langsung ikut menghadiri upacara keagamaan yang tengah berlangsung di sana. Namun tiba-tiba, keributan terjadi ketika sebuah jeep malah melewati iring-iringan upacara tersebut. Zakaria memberi supir jeep itu pelajaran dan melihat supirnya dipukuli oleh Zakaria, Kemala langsung ingin menampar Zakaria. Namun dengan cepat Zakaria langsung menampiknya dan berkata kalau wanita tidak pantas ikut campur dalam urusan ini. Kemala menceritakan semua yang ia alami hari ini pada Nambiar saat ia mengunjunginya dan meminta Nambiar membereskan polisi baru yang telah berani kepadanya. Mendengar hal itu, Nambiar berjanji akan membereskan orang-orang yang berani meremehkan Kemala wanitanya. Zakaria yang telah menempati kantor barunya mulai mencari titik-titik untuk mengetahui penyebab kematian dari Arjun dan juga Priya. Kali ini ia memanggil pemimpin demonstran yang terjadi bersamaan dengan kematian Arjun dan juga Priya. Jagan yang menemui Zakaria sedikit keras kepala saat dimintai beberapa keterangan karena menganggap hal ini tidak sesuai dengan prosedur pemanggilan pada umumnya. Karena kesal, Zakaria meminta Jagan untuk pergi meninggalkan kantornya setelah mereka menekan Jagan untuk mengetahui ada hubungan apa dirinya dengan Priya, calon istri Arjun. Jagan juga dipanggil oleh Nambiar untuk bisa diajak bekerja sama agar bisa menang di pemilihan kali ini. Ia ingin Jagan mengajak semua teman-temannya untuk bisa memilih dia menjadi pemimpin di Kalipuram. Jagan pun mengiyakan dan meninggalkan Nambiar. Ia menemui kembali Zakaria setelah berpikir dengan dirinya sendiri. Jagan menceritakan pada Zakaria kalau ia dan Priya merupakan teman lama yang sudah tidak pernah lagi bertemu. Saat itu Priya yang membawa Arjun datang menemuinya untuk memberikan undangan pernikahan mereka. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika Tuan Jacob dosennya memanggil Jagan dan memberitahu kalau ia akan melakukan cuti selama 1 minggu ini. Keesokan harinya, Nambiar datang menemui Zakaria untuk memberikan sebuah undangan partainya yang mengharap Zakaria bisa hadir ke acaranya. Zakaria pun memenuhi undangan Nambiar dan mendatangi tempat berlangsungnya acara itu. Zakaria melihat Kemala bersama dengan Nambiar. Kemala yang masih dendam menunjukkan kuasanya. Namun, dengan sikap elegan yang ditunjukkan oleh Zakaria membuat Kemala merasa dipermalukan lagi di hadapan tamu yang datang. Setelah pesta tersebut usai, Nambiar menjamu Zakaria dengan beberapa minuman beralkohol dan beberapa wanita cantik. Zakaria menolak wanita cantik yang ditawarkan pada dirinya dan mengatakan ia bukanlah bajingan yang bekerja untuk membeli wanita. Kemala yang mendengar hal itu malah menantang Zakaria dan mengatakan kalau ia memberikan pelayanan gratis pada Zakaria sebagai sambutan selamat datang di Kalipuram. Dan Zakaria diminta untuk bisa memilih satu dari wanita-wanita yang ia miliki. Zakaria pun tertarik pada Susan. Tapi Zakaria malah langsung mendekati Kemala dan menjatuhkan pilihannya kepada Kemala. Raut wajah Nambiar pun berubah menjadi marah dan ia mencoba untuk menahan emosinya. Kemala yang merasa terhina mencoba menamparnya, namun lagi-lagi Zakaria mampu menampiknya. Kali ini rumah bordil Kemala didatangi oleh pelanggan baru. Kemala meminta Susan untuk mengantar pelanggan barunya tersebut ke kamar Laksmi. Susan mencoba menjelaskan kalau Laksmi masih merasa trauma atas apa yang ia alami baru-baru ini. Namun Kemala tidak peduli. Ia tetap bersikeras untuk meminta Laksmi melayaninya. Pelanggan yang merupakan laki-laki hidung belang tersebut pun langsung ingin cepat memulai permainan ranjangnya bersama Laksmi. Namun Laksmi tetap menolak hingga ia melakukan sesuatu pada pelanggannya yang ingin berbuat kasar kepadanya.
Ia berlari keluar dari kamar dan menerobos penjagaan Kemala. Namun tiba-tiba Nambiar datang dan memukulinya tanpa belas kasih hingga ia pingsan. Laksmi tidak dibawa ke rumah sakit, namun Kemala memanggil dokter untuk memeriksanya. Dokter mengatakan pada Susan kalau Laksmi mengalami patah pada kedua tulang rusuk miliknya. Dan ia mencurigai Laksmi mengalami luka dalam lainnya dan meminta Laksmi dibawa ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun Kemala yang diberitahu masalah ini tidak sama sekali menghiraukan keselamatan Laksmi. Kasus kematian Arjun dan Priya pun sedikit mulai terbuka karena Zakaria telah menemukan siapa yang mengambil sepeda motor milik Arjun yang ia gunakan di Kalipuram. Ia mendatangi satu persatu orang yang ia curigai, hingga menuntun pada Tangachan yang merupakan penjaga rumah bordil Kemala. Sementara itu, Nambiar yang semakin semena-mena menunjukkan kearoganannya pada penghuni rumah bordil Kemala. Kali ini ia memukuli Tangachan hingga mengalami banyak luka. Tangachan yang kembali ke kamarnya mencoba menulis surat kepada Kemala. Di dalam surat itu ia mengatakan kalau ia adalah ayah kandung dari Kemala. Tangachan pun meninggalkan tempat itu setelah menyelipkan surat di balik pintu kamar Kemala. Setelah kepergian Tangachan, Kemala langsung mendapati surat tersebut. Air matanya menetes saat mengetahui kebenaran itu semua. Dengan cepat Kemala menelpon Nambiar untuk meminta bantuannya. Tapi berulang kali telepon dari Kemala dibiarkan begitu saja. Kemala yang kesal diabaikan oleh Nambiar langsung mendatangi Nambiar yang tengah berada di kantor partainya. Ia yang tengah menjamu kepala partai langsung terkejut melihat kedatangan Kemala di tempat itu. Kemala bahkan tidak menggunakan etika kesopanannya hingga ia menyiramkan segelas air ke wajah pendiri partai yang mencoba melerai pertengkaran Nambiar dan juga Kemala. Nambiar meminta Kemala keluar dari ruangan itu, tapi Kemala menolak dan menunjukkan surat yang telah dituliskan oleh Tangachan untuknya. Kemala menekan Nambiar untuk bisa membawa hidup-hidup ayahnya tersebut. Laksmi tidak bisa lagi diselamatkan setelah dokter datang. Ia dinyatakan telah meninggal dunia akibat penyakit dalam yang dideritanya dan tidak mendapatkan perawatan yang layak dari rumah sakit. Hal itu membuat Susan sangat bersedih. Zakaria menemukan Tangachan terlebih dahulu dan membawanya ke kantornya. Bersama Jagan, ia mencoba mengorek keterangan tentang motor Arjun yang bisa menjadi milik Tangachan. Tangachan terdiam dan mulai menceritakan semuanya. Saat kematian Ragavan, Nambiar ingin membuat seolah-olah gerakan Maois yang melakukannya. Namun saat ia menembaki jeep yang berisi jenazah Ragavan, tiba-tiba Arjun dan Priya melihat Nambiar melakukan itu. Melihat kehadiran mereka, Nambiar meminta semua anak buahnya untuk mengejar mereka. Hingga Arjun langsung mengendarai dengan cepat motornya tersebut. Arjun memutuskan kembali check-in di hotel sebelumnya hingga keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun tanpa disadari, anak buah Nambiar tetap menunggunya. Mereka pun langsung mengejar Priya dan juga Arjun. Tapi Arjun meninggalkan sepeda motor miliknya dan melanjutkan berlari bersama Priya menghindari kejaran anak buah Nambiar. Mereka melihat demonstrasi dan meminta perlindungan pada polisi yang tengah menjaga keamanan. Mereka diminta untuk memasuki sebuah jeep. Tak lama jenazah Ragavan pun dimasukkan ke mobil itu. Tangachan mengatakan semuanya pada Nambiar dan meminta perintah selanjutnya. Nambiar ingin keduanya dihabisi hingga anak buah Nambiar pun menyerang jeep yang mereka tumpangi. Bahkan melempar jeep tersebut dengan menggunakan sebuah peledak hingga jeep itu meledak dan menewaskan 6 polisi serta Arjun dan juga Priya. Mendengar cerita, Tangachan membuat Zakaria sangat marah dan langsung memukuli Tangachan. Namun Jagan mencoba mengendalikan emosi Zakaria dan mengatakan kalau Tangachan merupakan saksi kunci untuk ke pengadilan. Makundan yang mendengar semuanya melaporkan kepada Nambiar dan memintanya untuk menghabisi Tangachan. Untuk menghindari kecurigaan Zakaria, Makundan mematikan skring lampu dan tak lama anak buah Nambiar datang dan menyerang kantor polisi tersebut. Zakaria mencoba menghadapi mereka hingga para pelaku tersebut melarikan diri. Namun Zakaria kecewa setelah menemukan Jagan dan Tangachan telah tewas dengan peluru di tubuh mereka. Mengetahui kematian ayahnya, Kemala datang dan menangisi tubuh Tangachan yang sudah tidak bernyawa lagi.
Chandrasekhar datang ke Kalipuram dan mencoba menenangkan Zakaria yang tengah kacau. Kamala pun menelpon Nambiar dan memakinya atas kematian ayahnya. Ia mengancam akan menunjukkan kekuatannya hingga Nambiar hancur. Nambiar tidak memperdulikan ancaman yang dilakukan oleh Kamala terhadap dirinya. Ambisinya untuk menjadi pemimpin di kota ini adalah hal yang paling utama. Kali ini, ia tetap menjalani kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Iring-iringan saat dirinya melintas membuat semua warga memperhatikannya, namun tidak dengan Zakaria. Ia mendekati Nambiar dan mengancam akan menghancurkan Nambiar suatu hari nanti, karena semua kejahatan Nambiar telah ada di tangannya. Zakaria menemui Susan yang baru saja meninggalkan gereja. Mereka menikmati kebersamaan itu dan Zakaria ingin Susan meninggalkan pekerjaannya sebagai wanita penghibur. Kamala mendatangi Zakaria di kantornya. Ia menyerahkan selembar surat dan mengatakan kalau surat itu adalah kesaksian tertulisnya atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Nambiar selama Zakaria berada di Kalipuram dan sebelum Zakaria di Kalipuram. Ia bahkan menjanjikan akan menjadi wanita Zakaria bila ia berhasil menghabisi Nambiar. Pengkhianatan Makundan pun terbongkar dan dengan cepat ia memohon maaf kepada Zakaria. Untuk melampiaskan emosinya, Zakaria mengajak Makundan untuk mengikuti mobil Nambiar. Mengetahui mobilnya diikuti, Nambiar menyiapkan senjata api untuk menghabisi Zakaria. Hingga mereka pun berkelahi dan Zakaria mengatakan kalau Kamala ingin menjadi selirnya bila ia menghabisi dirinya. Mendengar hal itu, Nambiar mengambil uang yang berada di dalam tas sebesar 33 lakhs dan memberikannya kepada Zakaria untuk bisa cuci tangan atas kasusnya di Kalipuram. Zakaria menerima uang tersebut dan melepaskan Nambiar yang langsung menemui Kamala. Ia marah kepada wanita itu dan memakinya hingga pertengkaran pun terjadi. Namun saat Nambiar ingin menghabisi Kamala, Zakaria datang dan meminta Nambiar untuk melepaskan senjatanya. Setelah Nambiar melepaskan senjatanya, Zakaria membiarkan Kamala mengambil senjata tersebut dan menghabisi Nambiar dengan senjata itu. Tubuh Nambiar pun dibawa memasuki mobil dan Zakaria membuat seolah-olah kematian Nambiar disebabkan oleh kelompok Mois di hadapan Makunda. Setelah bermain peran untuk menyingkirkan Nambiar, Zakaria kembali ke kediaman Kamala dan menagih janji kepada Kamala untuk menjadi selir dari dirinya. Kamala menyambut kedatangan Zakaria dengan manis dan membawanya ke kamarnya, namun tanpa sepengetahuan Zakaria, Kamala menyiapkan sebuah senjata dan siap untuk menarik pelatuknya. Namun Kamala mencoba membatalkan niatnya setelah menerima sentuhan lembut dari Zakaria. Namun ia terkejut karena tanpa ia sadari Zakaria berhasil memborgol kedua tangannya. Zakaria mengatakan kalau Kamala harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas pembunuhan Ragavan yang telah ia lakukan. Kamala pun terpaksa ikut ke penjara dan rumah bordelnya juga dibubarkan. Semua wanita penghibur dikirim ke daerah asal mereka, termasuk Susan yang ia bawa untuk menemui keluarganya. Dan film pun selesai.